sebenarnya sih pakai pompa akuarium biasa bisa gitu kan, tapi karena kita banyak ember, nah ini beli di marketplace juga banyak, kisarannya 160 sampai 105 sampai 200-an, 261 kali mah. Ini satu embernya dikasih bibit berapa, Mas? Pertama Bibit ikan. kali tebar itu kalau yang anakan ukuran segini deh, sejari itu 50 untuk satu ember gitu. Tapi nanti per 2 minggu atau sebulan disortir, takutnya dia kanibal. Oh, ada yang kanibal juga. Otomatis dia pun kanibal kalau lele. Makanya dulu pertama kali uji coba kita masukin satu ember ini 100 tenggelam. Iya. Tapi pas 2 minggu banyak yang mortalitas. Oh, Akhirnya kita sortir berdasarkan ukurannya, dipisah. Jadi per maksimal kalau sudah gede itu 20 per ember. Gitu. Itu apa sih namanya, meminimalisir kanibalnya juga? Iya, nominal. Emang kalau misalkan 20 dia enggak gitu? 20 kan dengan ukuran yang sama mereka tidak kanibal, karena kan saat kita ngasih makanan itu mereka rata gitu. Nah kalau banyak kan banyak dan ukurannya nggak rata, takutnya yang kecil ini dia kalah, kan dia nggak berkembang kan, nah dimakan sama temennya. iya. Kalau di habitat aslinya lele itu dia makan bangke di habitat aslinya. Makanya orang zaman dulu tuh kalau makan lele nggak mau, karena memang dulu tuh dijamban. Iya, iya. Orang kampung kalau itu kakusnya kan di Makanya lele itu apa, orang bilang makannya kotoran gitu ya, Mas. karena di habitat aslinya. Tanaman yang udah dibudaya di sini apa aja, Mas, selain kangkung? Selada, pokcoy, sama sawi, caising. Lebih untung budidaya di sini atau biasa, Mas, kira-kira? Kalau untuk hitung-hitungan bisnis, kalau untuk untungan bisnis lebih, aku sih lebih rekomen ke terpal ya, untuk hitungan bisnis. Soalnya kan kalau untuk di ember sendiri ini untuk bisnis itu nggak menguntungkan, karena kapasitasnya itu maksimal yang tadi aku bilang 20 sampai 2 liter. Kalaupun dipaksakan ya mortalitasnya akan semakin tinggi. Makanya yang model begini itu kita sih di komunitas ya nggak bilang untuk usaha, kita tidak menganjurkan untuk usaha, tapi untuk membudidayakan pertahanan makan kita sendiri, Iya. konsumsi pribadi, daripada kita protein beli di pasar harganya lumayan, Itu sebenarnya. ya tinggal dikit, tinggal yang gede-gede kayak gitu. Ini berarti aeratornya ya, Mas? Iya. Dikasih selang. Ini udah jadi satu paket atau gimana? Di Sama marketplace selang-selang. Ada satu paket ya? ada satu paket. Ikan nebar benihnya deh. Pakai benih ya, Mas? Kenapa? Tanamannya. Kenapa? Iya. Pakai benih. Karena kalau coklat ini kadar amoniaknya otomatis dia udah tinggi. Gitu. Oh, ini karena belum di ini aja. Ini baru 4 hari yang lalu dikuras. Tapi dari sini. 4 hari yang lalu dikuras. Kurasnya juga setengah. Ini kalau aku sih nyiasatinnya pakai jus pepaya, daun pepaya, kunyit, terus jahe, sama serai di blender di jus. Itu di ekstrak sampai 3 hari, baru deh tuh kita campurin seember berapa 5 tutup 5 tutup botol, campurin di ember baru masukkan. Itu untuk mencegah penyakit lele yang biasanya kembung. Di rumah kamu lele kan? Iya. Lele sering naik ke atas. Iya.
buat ini apa kalau dikasih Dia ini suka ngambang ya, Iya. lelenya ke atas. Itu petanda dia lagi kembung. Hitungan hari pasti mati. Oh gitu. Hitungan hari pasti mati. Kenapa kembung? Dia kebanyakan kadar amonia sama oksigennya kurang. berarti kalau solusi sederhananya kayak gimana mas? Apa? Solusi sederhananya untuk Iya itu tadi. yang tadi Aku pakai itu jus pepaya, kunyit, dan itu juga dia menekan kadar amonia di dalam wadahnya. Oh langsung ditaruh aja gitu. Taruh. Cairan kan ya? Iya, nanti kita itu kan di blender semua, di blender diambil sarinya, fermentasi di botol aqua sejuta. Berapa hari? 3 kali 24 jam udah bisa dipakai. Nah, itu satu fungsinya untuk pencegahan penyakit lele. Kedua untuk menetralkan kadar amoniak dalam ember. Yang ketiga itu nafsu makan lele pertama. Jadi yang harusnya panen 3 bulan bisa panen kurang dari 3 bulan dengan ukuran yang siap konsumsi. Masnya ngejual atau gimana? Panen. Kalau panen sih, kalau tetangga ada yang mau beli ya alhamdulillah. Tapi selama ini ada aja gitu. Ada aja yang Ada. beli. Ada yang beli tetangga beli sekilo, ya udah beli setengah kilo, beli 2 ekor dong bisa nggak? kalau tanamannya sendiri biasanya konsumsi sendiri kalau ini panen Kalau panen sih ada beberapa yang dijual gitu kan. Ada yang dijual. Berawal dari hobi menanam sayuran dengan memanfaatkan lahan yang ada, Mas Hartono, pemilik Pak D Food Farm ini telah mengembangkan berbagai teknologi budidaya. Salah satunya adalah budidaya ikan dalam ember atau budik damber. ini berarti aeratornya nyala terus ya mas? Iya, standby. Dia 24 jam. Karena kalau kita nggak pakai aerator, amoniaknya akan mengendap di bawah. Tapi kalau wattnya kecil ya? Wah, kecil. Sejak kapan ya? Kenapa? Sejak kapan? Sejak pandemi itu. Biar ada kegiatan ini. Biar ada kegiatan. Tahu udah setahun berarti ya? Ya, hampir setahun. Mei besok setahun. Awal-awalnya kesulitan nggak mas? Atau langsung bisa? Karena aku sering bisa dibilang kecandaan YouTube. Jadi sering nonton nyanyinya, hitung-hitung buat ada kegiatan sama nemenin bapak. Belinya di marketplace. Iya, kebetulan aku sih sekarang udah ada kenalan juga yang jual ini di daerah Berapa nih satunya ini? 95.000. Udah Di sepaket ya? satu paket. Sama kalau dari dia dapat bibitnya juga, bibit kangkung. Bibit kangkung yang dia tanamnya, gelasnya. Kemarin aja sambil jual juga, lumayan juga udah kejual. Udah hampir 200 ember. Normalnya itu 3 bulan. 90 hari. Untuk apa? Ikan yang bisa dikonsumsi ya itu paling cepat. Dulu malah 6 bulan. Karena nggak ada teknik. Oh ya, teknologinya belum terlalu ini. 6 bulan. Ya, bapak itu ditambak 6 bulan sekali dia. Karena satu habitatnya alami, terus cuma disokong pelet doang. Oh ya, untuk menghindari kanibal rutin untuk pemberian makan. Misalnya masih makan pertama kali tebar kita masih makan jam 9 pagi, terus siang jam
jam 2 gitu. Iya. Terus sorenya jam 6 atau jam 7. Nah itu harus rutin. Oh, berarti 3 kali sehari ya? Sama kayak kita lah manusia. Nggak banyak kok, mereka tuh makan paling cuma 2 per kadang aku ngasih yang 1 bowl gitu, nggak separuhnya juga nggak masuk. Kalau untuk segini ini ada 150. Ini ngurasnya tinggal buka aja Mas. Iya, tinggal buka. Kalau pakai itu 2 minggu sekali yang tadi ramuan yang Iya. sambil dilihat di sortir. Nah, yang pertumbuhannya lebih cepat kan nggak semua lele pertumbuhannya sama. Ini yang pertama kali tegar itu udah ada yang sebelum, yang lainnya pada kecil-kecil, ada yang udah gede. Jadi nggak rata. Pernah anak buahku yang ngurus salah, ya. Jadi yang sortiran gede dijadiin satu. Oh, jadi yang gede-gede dipisah gitu ya, Mas? Yang gede-gede pisah. Nah, di sana ditaruh udah sedang-sedang, 2 bulan lagi siap panen, dicampurin 1 ember 50 ekor. Besok pagi wafat semua setengah. 50%. Aku ngomel-ngomelin. Langsung digoreng nih. Udah bau, Udah bau. udah nggak layak konsumsi. Kalau masih ketahuan baru sih ini bisa. Tapi udah Ya, udah. Ini kalau nanam sayuran di sini, ini kan kurang cahaya matahari ya, Mas? Pengaruh nggak? Pengaruh nggak? Pengaruh sih benar. Sebenarnya sih untuk idealnya dia di luar ya. Idealnya. Tapi kan kita ada manfaat lahan. Iya. Udah itu kan dekat sama colokan juga. Oh iya. Jadi itu makanya untuk saat ini sih yang sayurannya makanya nggak ditanamin kan, karena dari uji coba pertama kurang sinar matahari, dia kuning sama pucat. Mungkin ditambahin lampu itu, Mas, yang LED grow light itu loh. Oh iya, Bisa. Kalau atapnya diganti itu kenapa? suara ngaruh. Bisa sih, tapi kan sama aja nggak ada fungsinya untuk manusia. Kalau pakai terang siang panasan dong. Kita bikin kanopi kan buat ngadem. Iya. Ya kan, bukan untuk tanaman. Kalau memang niatannya untuk bisnis, ya benar pakai yang asbes bening atau plastik UV bisa. Lokasi ini bernama Pak Deput Farm, yaitu rumah kebun organik, budidaya ikan dalam ember atau budik damber, serta hidroponik yang terletak di daerah Kampung Selang Bojong, Desa Wanasari, Cibitung, Bekasi.